Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Celi Sabrina dengan NPM 211506142 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan state of memory antara primitive type dan referensi type. State of memory sendiri adalah kondisi atas lokasi dari data di dalam memori saat program sedang dijalankan. Untuk yang pertama, mengenai primitive type merepresentasikan nilai dasar dalam bahasa pemrograman, seperti angka atau karakter. Ketika sebuah variabel primitif type dideklarasikan, memori akan dialokasikan secara langsung untuk menampung nilai variabel tersebut. Nah, jadi di sini terdapat kata kuncinya bahwa memori akan dialokasikan secara langsung. Jadi, nilai asli disimpan langsung dalam variabel di alokasi memori yang sama dengan variabel itu sendiri. Ketika variabel di-copy atau di-assign ke variabel lain, nilai aslinya akan disalin. Di sini terdapat ilustrasinya, yang mana integer A sama dengan 2. Variabel A bertipe data integer dan memiliki value 2. Karena ini merupakan jenis dari primitive type, maka nilai ini akan dialokasikan secara langsung. Nah, di sini kita akan ketikkan nilainya adalah 2, karena dia akan langsung mengalokasikan nilainya. Begitu juga untuk yang integer B sama dengan A. Nah, B ini dideklarasikan memiliki nilai atau value yang sama dengan A, yang mana A ini memiliki nilai 2, maka B ini akan secara langsung terisi dengan nilai 2. Yang kedua, reference type, merepresentasikan sebuah referensi ke objek di dalam memori. Ketika sebuah variabel reference type dideklarasikan, memori akan dialokasi untuk menampung referensi ke objek. Nah, di sini akan ada kata kuncinya, yaitu dialokasikan untuk menampung referensi ke objek. Sebuah objek di dalam memori dapat memiliki beberapa variabel reference type yang mengacu pada objek yang sama. Jadi, ketika sebuah variabel reference type di-copy atau di-assign ke variabel lain, hanya referensi ke objek yang akan disalin, bukan objek itu sendiri. Untuk ilustrasinya, terdapat deklarasi nama kelas dan variabel, yang mana nama kelasnya adalah mahasiswa dan variabelnya C. Mahasiswa C sama dengan new mahasiswa. New di sini digunakan untuk membuat objek dari kelas mahasiswa, kemudian disalin ke dalam variabel C. Selanjutnya, objek mahasiswa ini memiliki beberapa atribut yang dideklarasikan menjadi set nama yang telah diisi nilainya atau value-nya Celi, dan atribut NPM dengan value-nya NPM 211506142. Jadi di sini kita telah memiliki variabel C, kemudian akan dibuat new mahasiswa ini adalah objek yang tersimpan dalam memori. Kemudian, karena ini bersifat reference type, maka value yang tersimpan dalam variabel C ini akan merepresentasikan ke dalam memori yang memiliki objek mahasiswa. Di sini kita isi terlebih dahulu untuk atributnya set nama, maka kita tuliskan di sini nama, Selanjutnya terdapat di sini set NPM, dia akan meminta masukkan NPM, kemudian value-nya, untuk value Celi, selanjutnya NPM-nya 211506142. Ini digeser ke sini, berada dalam slot memorinya. Karena C ini mereferensi ke objek mahasiswa, maka dia akan membutuhkan alamat untuk mengetahui letak dari memori yang menyimpan objek mahasiswa ini. Di sini, misalnya kita letakkan kalau memori yang mengandung objek mahasiswa ini memiliki alamat 2, maka variabel C ini akan mengarah ke memori yang memiliki objek mahasiswa dengan alamat 2. Dengan panah mengarah ke objek. Selanjutnya terdapat ilustrasi bahwa mahasiswa dengan variabel M1
sama dengan mahasiswa dengan variabel M2. Yang mana ini merupakan jenis dari referensi type, maka nilai akan dialokasikan ke memori yang menampung objek. Jadi kita bisa letakkan di sini semisal alamatnya itu 3, dan di sini juga alamat memorinya itu 3. Kedua variabel ini memiliki alamat yang sama karena pada sebelumnya ini telah dideklarasikan bahwa M1 itu sama dengan M2. Jadi dia akan mengarah ke memori yang memiliki alamat 3. Selanjutnya, kita gambarkan panahnya yang mengarah ke memori dengan alamat 3. Dalam memori ini tentunya objek mahasiswa tidak berdiri sendiri, pastinya terdapat beberapa atribut di dalamnya. Nah, untuk ilustrasi selanjutnya, di sini saya memiliki kelas mahasiswa dengan variabel M1 sama dengan new mahasiswa. Dengan atribut yang pertama M1, variabel M1, set nama Ani, yang kedua M1, set nama Budi, dan yang ketiga M1, set nama Coki. Jadi untuk reference type sendiri, dia akan selalu menimpa value ataupun nilai-nilai yang dimasukkan paling terakhir. Jadi nilai yang lama akan terupdate ketika nilai baru akan dimasukkan. Sama seperti sebelumnya, bahwa M1 ini akan mencari alamat yang mengarahkan ke memori yang menyimpan objek mahasiswa. Di sini memorinya memiliki alamat 4, maka value-nya juga akan mengarahkan ke alamat 4. Dan kita buat panahnya mengarah ke memori dari variabel M1 menuju mahasiswa. Dan untuk tag-nya, yang pertama karena dia di set namanya Ani, kita buat nama. Dan di sini kita buat Ani, maka yang terisi pertama kali adalah nama Ani. Ketika diupdate lagi, datanya menjadi M1 set nama Budi, maka untuk nama Ani ini akan tertimpa atau terupdate menjadi nama Budi. Begitu juga pada saat set nama ini diupdate menjadi nama Coki, maka dari Budi ini akan mengganti nama menjadi Coki. Untuk pemrogramannya, di sini telah saya buatkan untuk program dari Java-nya. Terdapat main yang berisikan kelas mahasiswa dengan variabel M1 sama dengan new mahasiswa dengan atribut M1 set nama Adi, M1 lagi set nama Budi, M1 set nama Coki, maka akan terupdate untuk setiap masukan namanya. Kemudian sistem out print line M1, maka dia akan menampilkan nama yang telah diupdate. Untuk kelas mahasiswanya sendiri, kita deklarasikan tipe data dari atribut nama yaitu string. Di sini kita akan coba untuk menjalankan programnya. Maka hasil dari program ini, mahasiswa nama sama dengan Coki. Ani dan Budi tidak termasuk karena yang terakhir atau data yang terakhir diupdate itulah yang akan menjadi isi dari program ini. Misal di sini saya hapus untuk Budi dan Cokinya. Kita jalankan. Maka untuk namanya sendiri di sini adalah Ani. Kita tambahkan lagi di sini Budi. Kita jalankan. Secara otomatis, nama yang semulanya menjadi Ani menjadi Budi. Begitu juga tadi ketika kita nambahkan Coki. Kita run. Dan yang terakhir, namanya akan terupdate menjadi Coki. Terdapat kesimpulan mengenai perbedaan utama antara state of memory dari primitive type dan reference type.
terletak pada nilai dari variabelnya, yang mana pada primitive type disimpan langsung di dalam variabel, sementara pada reference type menyimpan nilai yang direferensikan ke sebuah objek dalam memori. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.